Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisyah Amelia Putri, Alianzi Desrian Nurul Azizah, Ernita Nova Pangesti, Niken Anggita Saraswati, Ratna Dwi Rahmawati, Yusuf Dwi Ramadhani yang akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Yang pertama ada Kerajaan Kediri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia Putri, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Kediri dan sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di Dahanapura, Kediri di Jawa Timur. Nama lainnya seperti Kerajaan Daha, Kediri, dan Panjalu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Raja Airlangga dari Meang Kamulan membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri untuk Sangarawijaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Karasakan. Dua putra Airlangga tersebut masih berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta. Peperangan antara Sangarawijaya dan Karasakan pun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Pada akhirnya, Kerajaan Kediri lebih unggul dari Jenggala dan ibu kotanya dipindahkan dari Daha ke Kediri. Sejarah lainnya ditulis di kitab sastra Kakawin Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panowo. Untuk sistem pemerintahannya, Kerajaan Kediri mengalami beberapa perubahan kekuasaan. Yang pertama ada Kameswara, Raja Kerajaan Kediri yang bergelar Sri Maharaja Rake Sriman Sri Kameswara Sakala Buwana Tustikara Dijayotunggadewa yang lebih dikenal sebagai Kameswara I. Rencana kerajaannya adalah tengkorak yang bertaring disebut Candra Kapala. Kedua ada Jayabaya, Raja Kediri ketiga yang bergelar Sri Maharaja Sri Kroncaraya Dipa Handabuwana Palaka Parakamaninda Dijayotunggadewana Sri Gandra yang prasastinya turun pada tahun 1181. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya. Lalu yang ketiga ada Srenggakertajaya. Srenggakertajaya tak henti-hentinya bekerja keras demi bangsa negaranya. Masyarakat yang aman dan tentram sangat dia harapkan. Prinsip kesuciannya Prabu Srengga menurut para dalang wayang dituliskan oleh Prapanca. Yang keempat ada Kertajaya. Kertajaya merupakan raja terakhir pada masa Kerajaan Kediri. Kertajaya raja yang mulia serta sangat peduli pada rakyatnya. Kertajaya dikenal dengan catur marganya yang berarti 4 jalan, yaitu Dharma, Arta, Krama, dan Moksa. Kondisi ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomiannya pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Sedangkan sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran di Sungai Brantas. Kondisi sosial dan budaya Kerajaan Kediri. Pada masa Raja Jayabaya di Kerajaan Kediri, kondisi sosial masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Para penduduk sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai, dan huniannya terjaga kebersihan dan kerapiannya. Raja Jayabaya juga sangat perhatian terhadap rakyatnya. Pada masa Raja Jayabaya, status tinggi rendahnya martabat seseorang tergantung pada tingkah laku dan moralnya. Raja Jayabaya juga sangat menghargai hak-hak rakyatnya yang membuat kehidupan berjalan damai dan tentram pada masa itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Kediri. Setelah 2 abad berdiri, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya yang berkuasa sejak 1135 hingga 1159. Puncak kejayaan Kediri tercapai di bawah kuasa Raja Jayabaya yang juga raja terbesarnya.
Di bawah pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Jayabaya adalah Raja Kediri yang sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya. Ia juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Ramalan-ramalannya kemudian dibukukan dalam buku berjudul Jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahannya, Kediri mencapai puncak kejayaannya tidak saja berkembang sebagai negara agraris, tetapi juga kerajaan maritim. Masa kemunduran Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mengalami kemunduran di masa pemerintahan Kertajaya atau Dadang Gengis. Hal ini dikarenakan hubungan antara raja dan kaum Brahmana mengalami kerenggangan karena hak-haknya dikurangi oleh kerajaan. Akibatnya, kaum Brahmana membelot ke Tumapel yang diperintahkan oleh Ken Arok. Beberapa peninggalan Kerajaan Kediri yaitu Prasasti Sirah Keting, Prasasti Kamulan, Prasasti Jaring, Prasasti Ngantang, Prasasti Galunggung, Prasasti Panumbangan, Prasasti Talan, Prasasti Ceker, Candi Panataran, Candi Tandowongso, dan Candi Kurah. Yang kedua ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok, berlokasi di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Latar belakang Kerajaan Singasari berdiri diakibatkan oleh Ken Arok, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tumapel, memenangkan perang dengan Kerajaan Kediri, lalu membunuh rajanya yang bernama Kertajaya. Di wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri, Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari. Sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Pemerintahan dari Kerajaan Singasari berpusat di Jawa bagian timur, di mana sistem pemerintahan tersebut sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat, tapi juga harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa karena terjadi perebutan kekuasaan. Hal itu terjadi karena pada saat berdirinya kerajaan tersebut, sistem pemerintahan dan juga kehidupan politik yang diterapkan lebih fokus kepada pengembangan wilayah kekuasaan. Tentunya hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena membawa kesuksesan tersendiri, terbukti dengan adanya keberhasilan dalam menguasai wilayah Sunda, Malaka, Bali, dan Kalimantan. Akan tetapi, di sisi lain, dalam kerajaan itu tersendiri justru mengalami pengeroposan karena adanya perebutan kekuasaan. Kondisi ekonomi Kerajaan Singasari yaitu sektor perdagangan dan pelayanan Singasari berkembang pesat dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga ke Pulau Maluku. Kondisi sosial budaya Kerajaan Singasari yaitu menurut kitab Pararaton dan Negara Kerta Agama, kehidupan sosial masyarakat Singasari diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Hal ini karena di Kerajaan Singasari berkembang ajaran Tantrayana Siwa Buddha dengan kitab suci Tantra. Ajaran ini berkembang sejak periode pemerintahan Wisnuwardana hingga Kertanegara, bahkan saat Jakatwang menyerang Singasari, tengah dilakukan upacara Tantrayana bersama Mahamantri bersama para pendeta. Selanjutnya, masa kejayaan Singasari. Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa Kertanegara tahun 1268 sampai 1292. Putra Ranggawuni. Amarta Laut Singasari menaklukkan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Hal itu tak terlepas dari visi
Visi politik Kertanegara yaitu memperluas wilayah kekuasaan Singosari hingga seluruh Nusantara. Artinya seluruh kerajaan di Asia Tenggara. Politik Cakrawala Mandala Dwipantara secara harfiah berarti memperluas Nusantara dengan memandang keluar Pulau Jawa. Masa kemunduran Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari runtuh setelah adanya serangan dari bala tentara Jaya Katawang atau keturunan Kertajaya Raja Kediri. Kertanegara tewas dalam serangan tersebut. Menantunya, Raden Wijaya, berhasil melarikan diri ke Madura dan meminta perlindungan Arya Wiraraja Bupati Madura. Peninggalan Kerajaan Singosari, yaitu yang pertama Prasasti Singosari, yang kedua Prasasti Wurare, yang ketiga Candi Kangenan, yang keempat Candi Singosari, yang kelima Candi Jawi, yang keenam Candi Jago, yang ketujuh Candi Kidal, yang ke-8 Candi Sumberawan, yang ke-9 Candi Katang Lumpang.